Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita ketemu lagi ya dengan Rahasia Ilmu. Rahasia Ilmu ya, kali ini akan memberikan pembelajaran ya sobat untuk merakit dinamo ya, kipas angin ya sobat ya. Ini sobat ya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama sobat ya untuk merakitnya. Dan sebelum merakit sobat ya, ini ada gambar sobat ya. Jadi kalau sobat-sobat yang ingin kebetulan ya mempunyai kipas angin yang seperti ini ya. Ini kan ada dinamo kipas angin, kemudian ada motor rotari juga sobat ya. Jadi dinamo ini ada dua ya. Jadi untuk dinamo kipas angin dan motor rotari untuk swing ya sobat ya. Ini sobat ya, ini yang kita lihat dulu ya dari jalur listrik PLN ya. Ini ada dua ya, merah sama biru ya. Yang untuk merah ya, itu langsung disambung timer kemudian ke switch. Yang biru ya, biru ini adalah yang langsung ya dari listrik ya. Jadi kita lihat aja sobat ya cara penyambungannya, atau kalau kurang jelas ya lihat di gambarnya ya. Ini kita pasang dulu yang kapasitor ya sobat ya supaya tidak bingung ya. Jadi yang kabel untuk kapasitor itu yang biru itu langsung ya. Yang kuning itu mendapat kaki kapasitor yang satunya sobat ya. Jadi yang kuning itu kalau di gambar itu kita sambung S2 ya sobat ya. Jadi S2 itu yang lilitannya yang 500 ya. Untuk kabel putih itu kabel putih itu sebetulnya sama dengan yang biru ya sobat ya. Jadi langsung ke PLN ya, jaringan ke PLN. Jadi putih itu jaringan ke PLN langsung ya sobat ya. Kemudian ini kabel-kabel ini adalah speed 1 ya, speed 2 yang biru, kemudian speed 3 itu yang merah. Kita pasang dulu ya speed 1 ya sobat ya. Speed 1 itu putarannya tidak keras ya, tidak terlalu kencang ya sobat ya, yang paling rendah ya. Ini ya. Jadi kalau kita merakit ya satu persatu sobat ya, biar aman tidak konslet ya. Untuk yang biru ini ya, yang biru ini speed 2 ya sobat ya. Jadi kalau speed 2 itu kalau yang di rangkaian dinamo itu yang lilitannya yang 150 ya. Jadi kalau ditandai itu M ya, M1 itu sama dengan L1 juga ya. Jadi lilitannya itu sama ya. Kemudian yang merah itu lebih kencang sobat ya. Ini yang lebih kencang ya. Jadi kalau setelah kita rakit semua ya, kita akan coba ya sobat ya. Kemudian switchnya kita on 1 aja sobat ya. Kita on 1. Kemudian kita coba ya. Jadi hati-hati ya sobat ya. Jangan sampai ada kabel ya. Kabel itu menempel ya satu sama lain yang tidak berisolasi ya sobat ya. Nanti dikhawatirkan konslet atau menyetrum ya sobat ya. Jadi kita benahi supaya tidak satu sama lain bersenggolan ya, yang tidak ada isolasinya. Kemudian kita coba ya sobat ya. Kita coba, kita langsung gimana sobat? Belum ya? Oh, belum di on. Nah, ini berputar sobat ya. Jadi kalau
speed 1 itu sudah berputar, berarti semua untuk speed 2, speed 3 itu sudah nyambung semua dan bagus ya. Soalnya speed 1 itu yang paling rendah dan impedansinya itu paling tinggi ya sobat ya. Kalau diukur dari ujung kawat sampai akhir kawat itu paling tinggi ya sobat ya. Jadi ini menandakan sudah bagus ya. Jadi untuk dinamo ini sobat ya, dinamo ini kumparannya itu dililit sendiri ya sobat ya. Kemudian ya, untuk bosengnya itu diganti sobat ya. Yang kapan hari sudah ada videonya sobat ya, untuk memasang laker ya, atau mengganti boseng ke laker ya. Jadi ini sudah pakai laker sobat ya, tidak menggunakan boseng lagi ya. Jadi kalau pakai laker ya, itu putarannya sangat kencang dan dijamin tidak macet-macet lagi sobat ya. Jadi laker itu lebih kuat ya, dan lebih lebih halus ya. Kalau boseng itu kan gesekan-gesekan itu ya sobat ya. Jadi diperkirakan berapa bulan gitu boseng itu akan aus ya sobat ya. Jadi kalau sobat-sobat yang ingin mengganti laker ya, dan kebetulan punya kipas angin sama dengan ini ya, lihat aja ya, di video saya sebelumnya itu ada ya. Jadi video saya sebelumnya itu mengganti bosingnya dengan laker ya sobat ya. Di situ ada ukuran juga sobat ya, gitu sobat ya. Sobat, ini kan sudah bagus ya. Kemudian kita isolasi sobat ya. Kita isolasi. Untuk isolasinya ya sobat ya, saya menggunakan isolasi kertas ya. Jadi kalau isolasi kertas itu ya, untuk jangka panjangnya itu bagus ya, lain dengan yang isolasi plastik ya. Jadi kalau isolasi kertas ini sangat rekat ya. Jadi walaupun dipakai untuk berbulan-bulan ya, daya rekatnya itu masih menempel sobat ya. Ini ya, kita rapikan ya. Ini kan sudah selesai, kita rapikan. Sahabat, apabila video ini bermanfaat ya, tolong di subscribe sobat ya, agar kami bisa berkarya lebih banyak lagi. Setelah kita isolasi ya sobat ya, untuk meyakinkan ya, kita cek lagi nanti ya. Jadi kita cek apakah berputar atau tidak ya sobat ya. Ya, ini menggunakan timer ya sobat ya. Timer ya, sama motor rotari ya, untuk swing ya. Jadi untuk swing putaran anginnya itu sobat ya. Ini ya, kita akan coba ya. Ya, kemudian kita putar sobat. Oke. Sudah bagus ya sobat ya. Jadi untuk perisolasian ya sobat, untuk perisolasian bahwa kipas angin ini sudah dipastikan sudah bagus dan normal ya sobat ya. Untuk tip ya sobat ya, untuk tip bagi sobat-sobat yang belum tahu atau masih belajar ya. Jadi kalau beli laker ya, itu paling enak rumahnya dibawa aja sama asnya ya sobat ya. Jadi nanti kalau kita beli ya, kita tinggal kasihkan sama yang penjual. Jadi lebih enak dan lebih klop. Supaya apa? Supaya tidak keliru. Jadi kalau keliru ya lumayan ya. Soalnya kan apa? Ya waktu
dan juga uang ya. Kalau kita bawa enak sek gitu ya. Jadi tidak mikir-mikir. Karena apa? Karena di tokonya itu ya, itu sudah ada alatnya, alat untuk mengukur ya, besarnya berapa ya, kecilnya berapa, itu ada. Jadi enak ya. Gini sobat ya, kita sudah selesai ya. Berarti kita rapikan ya. Nanti kita tutup ya sobat ya. Jadi sobat-sobat yang ingin belajar ya, kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar sobat ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tahu ya, harus belajar ya, dan harus memang harus ada resiko ya. Jadi kalau tidak mau ada resiko ya tidak bisa belajar. Tapi ya harus teliti ya kalau belajar ya. Ini ya kita pasang ya baling-balingnya. Jadi teman-teman tidak usah takut ya kalau belajar. Kan semua ada gambarnya ya. Dan bisa tanya-tanya juga ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Kalau saya bisa saya jawab ya. Nanti kalau tidak bisa ya memang semua ilmu itu kan ada kekurangannya sobat ya. Saya pun juga begitu, sama-sama belajar ya. Jadi kalau kita belajar bisa memperbaiki kipas angin atau yang lainnya, itu sepertinya kita itu bangga sobat ya, bangga, dan juga tidak mengeluarkan uang ya. Jadi ya, lumayan. Kalau kita servis keluar ya lumayan juga ya mengeluarkan uang ya. Jadi kalau kita sambil belajar sendiri, jadi ada kebanggaan ya sobat ya. Jadi kalau ingin memperbaiki kipas angin yang rusak, kemudian kipas anginnya sudah bagus, itu ada kebanggaan tersendiri sobat ya. Jadi sobat-sobat jangan takut-takut ya. Ini sobat ya, kita sudah rapikan, kemudian sudah kita tutup ya. Kemudian kita sekrup ya. Kita sekrup ya. Nanti setelah kita sekrup dan bagus semua, nanti kita coba lagi sobat ya. Karena apa? Ya kemungkinan ada sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau kita coba lagi, kalau sudah normal, berarti kita sudah yakin bahwa kipas angin ini betul-betul sudah normal ya sobat. Ini ya, ini namanya rotari ya sobat ya, yang di depan itu motornya kecil ya. Jadi rotari itu tugasnya untuk sebagai swing ya. Jadi untuk menggerakkan ya angin itu berputar ya. Jadi bisa ke kanan kemudian berputar ya. Jadi tidak lurus ya sobat, maksudnya itu. Jadi kipas angin ini kipas yang menggunakan dua motor ya. Jadi sobat-sobat yang kebetulan sama ya, sama persis atau tidak persis lah, kita ya tadi kita coba aja ya. Tadi kan ada skemanya ya sobat ya. Ini ya, kita putar satu aja sobat. Oke. Sudah jalan ya, sudah bagus ya. Ini untuk mereknya itu mereknya TBL ya sobat ya. Oke, bagus dan sempurna. Oke sobat, apabila video ini bermanfaat ya sobat ya, tolong kami di subscribe sobat ya, agar bisa kami berkarya lebih banyak lagi dan bermanfaat ya. Jadi kita tidak ragu-ragu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.